Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi kita lanjut pertemuan kedua. Sebenarnya pertemuan ibu yang pertama dan kedua itu memiliki slide atau materi yang sama. Jadi kalian harus mempelajari slide video ini untuk mengetahui untuk materi yang pertama atau materi yang sebelumnya. Jadi yang ibu bahas di sini adalah mengenai mangrove, di mana dalam pembahasan materi ibu akan membahas mengenai definisi dan ruang lingkup mangrove, kemudian komponen-komponen mangrove, kemudian cara pengenalan jenis mangrove, baik itu dilihat dari akarnya, buahnya, kemudian dilihat dari jenis daunnya. Jadi ada macam nanti bagaimana cara mengidentifikasi jenis mangrove tersebut. Kemudian ada jenis-jenis tanaman mangrove yang ibu akan jelaskan atau sebutkan nantinya. Nah, di sini ada pengertian atau definisi dari mangrove itu sendiri. Ada beberapa pendapat, yaitu salah satunya menurut Magnae, mangrove adalah kombinasi antara mague dan grove. Mague dalam bahasa Portugis, sedangkan grove adalah bahasa Inggrisnya. Sedangkan menurut Snedeker 1978, hutan mangrove adalah kelompok jenis tumbuhan yang tumbuh di sepanjang garis pantai tropis, subtropis, yang mempunyai fungsi istimewa di lingkungan yang mengandung garam dan kondisi tanah anaerob. Sedangkan menurut Aksorkoe 193, mangrove adalah tumbuhan yang hidup di sepanjang pantai, dipengaruhi oleh pasang surut, dan tumbuh di daerah subtropis dan tropis. Nah, ini bisa kalian baca sendiri berapa pengertian-pengertian dari mangrove. Sini ibu jelaskan bahwa sebenarnya pengertian mangrove secara sederhana yaitu sekumpulan tumbuhan tropis ataupun subtropis yang hidup di daerah intertidal. Nah, kalian sudah belajar sendiri daerah intertidal seperti apa, yaitu daerah yang berada di antara pasang tertinggi dengan surut terendah. Jadi mangrove itu berada di daerah pasang tertinggi dan surut terendah atau intertidal zone. Oke? Jadi ibu ulang lagi bahwa ada 3 kata yang harus kalian pahami di pengertian mangrove, yaitu yang pertama adalah kumpulan tumbuhan. Jadi mangrove itu adalah sekumpulan tumbuhan. Kemudian dia hidup di daerah tropis maupun subtropis. Kemudian daerah tumbuhnya itu di daerah intertidal zone. Oke? Kemudian ada pun komponen-komponen dari mangrove. Nah, mangrove itu dibagi atas 2, yaitu mangrove sejati dengan mangrove pendamping atau asosiatif. Nah, mangrove sejati itu dibagi atas 2, yaitu mayor komponen dengan minor komponen. Nah, komponen mangrove sejati itu dibagi atas 2 tadi, yaitu yang pertama mayor komponen, yaitu tumbuhan yang membentuk spesialisasi morfologi seperti akar udara dan mekanisme fisiologis khusus lainnya untuk mengeluarkan garam agar dapat beradaptasi terhadap lingkungan mangrove. Jadi di sini mangrove sejati itu memiliki akar yang betul-betul dapat hidup atau dapat beradaptasi terhadap kondisi kandungan garam yang tinggi. Sedangkan minor komponen atau komponen tambahan yaitu kelompok yang bukan merupakan bagian penting dari mangrove, biasanya terdapat pada daerah tepi dan jarang sekali membentuk tegakan murni. Ini seperti kalau kalian jalan-jalan di pinggir pantai, kalian biasa melihat bunga yang berwarna ungu. Nah, itu jenis mangrove minor atau dia disebut dengan tumbuhan tapal kuda. Nah, itu adalah jenis minor komponen atau komponen tambahan dari mangrove. Nah, itu berbeda nih. Sedangkan yang ketiga itu ada asosiasi mangrove atau mangrove ikutan, yaitu kelompok yang tidak pernah tumbuh di dalam komunitas mangrove sejati dan biasanya hidup bersama tumbuhan darat. Ini contohnya itu adalah pohon kelapa. Jadi pohon kelapa itu juga termasuk dari mangrove, tetapi dia masuk dalam asosiasi mangrove atau dia hanya kadang-kadang dia bisa beradaptasi dengan tumbuhan mangrove lainnya, tetapi dia juga bisa hidup di daerah yang tidak memiliki salinitas yang rendah. Oke? Jadi ibu ulangi bahwa pembagian mangrove itu dibagi atas 3 menurut
botani mangrove. Yang pertama mayor komponen atau mangrove sejati, yaitu tumbuhan yang betul-betul bisa beradaptasi dengan kondisi salinitas yang tinggi atau garam atau air laut. Sedangkan ada minor komponen, yaitu kelompok tumbuhan yang betul-betul berada di daerah intertidal, juga bisa berada di daerah berada di daerah yang memiliki salinitas yang tinggi, namun sangat jarang memiliki tegakan yang banyak. Gitu, seperti tumbuhan tapal kuda. Mungkin beberapa teman-teman kalian pernah melihat tumbuhan tapal kuda yang memiliki daun yang berwarna atau kelopak bunga yang berwarna ungu. Nah, itu disebut dengan komponen tambahan. Sedangkan ada juga jenis asosiasi mangrove, yaitu jenis tumbuhan yang bisa ditemukan di antara mangrove, tetapi tumbuhan tersebut juga bisa berada di daerah yang tidak memiliki salinitas yang tinggi, atau dia bisa hidup di daerah salinitas yang rendah seperti pohon kelapa. Nah, kadangkala kita melihat pohon kelapa itu berada di daerah mangrove. Nah, sebenarnya pohon kelapa itu juga termasuk mangrove, namun bukan termasuk mangrove sejati. Nah, pohon kelapa disebut dengan mangrove asosiasi. Jadi dia hanya berasosiasi terhadap mangrove. Jadi pohon kelapa bisa hidup di daerah yang memiliki salinitas yang rendah, yang sedang, tetapi juga bisa di daerah yang memang tidak memiliki salinitas. Oke, paham? Jadi ada 3 jenis mangrove, ada mangrove sejati, ada komponen tambahan atau minor komponen, kemudian ada asosiasi mangrove atau mangrove ikutan. Oke, lanjut. Cara pengenalan jenis mangrove itu ada 6. Ini yang harus kalian pahami jika kalian ingin penelitian mangrove. Kalian harus menyelesaikan kuliah ini, kalian harus paham bagaimana membedakan atau mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan yang ada di laut. Nah, untuk mengidentifikasi jenis tumbuhan yang ada di tumbuhan mangrove, kalian harus melihat 6 hal penting ini. Yang pertama adalah bentuk pohonnya, kemudian bentuk akarnya bagaimana, kemudian bentuk buahnya, kemudian bentuk dan susunan daunnya, kemudian rangkaian bunganya, kemudian habitat tempat tumbuhnya. Oke, jadi ada 6 hal yang harus kalian lihat dalam mengidentifikasi mangrove. Oke, ini gambar-gambarnya: akar, buah, bunga, dan daun. Nah, bentuk-bentuk tanamannya. Kita masuk di hal yang pertama. Jadi bentuk-bentuk tanaman di mangrove itu ada 5. Ada yang bentuk pohon, oke, seperti yang kalian lihat pada gambar. Ada yang berbentuk seperti semak-semak belukar, itu juga mangrove. Kemudian ada yang tumbuhan, ada yang merambat atau liana. Kemudian ada yang seperti paku atau palem, seperti pohon nipah. Kemudian ada herba atau berbentuk seperti rumput. Oke, jadi bentuk tanaman mangrove itu ada 5. Ada pohon, semak, tumbuhan merambat, paku, dan rumput atau herba. Nah, Ibu lanjut bentuk-bentuk akar yang ada di mangrove. Nah, di sini Ibu jelaskan bahwa secara umum mangrove mempunyai akar udara. Oke, akar yang terkena udara secara langsung selama beberapa saat dalam sehari dan bahkan sepanjang hari yang berfungsi untuk menangkap karbon dan oksigen dari udara. Jadi kebanyakan dari mangrove ini memiliki bentuk akar udara. Nah, apa sih jenis-jenis akarnya ini dia? Kalian bisa lihat ada akar tunjang. Kalian bisa lihat gambarnya. Akar tunjang seperti apa? Dia seperti kurus turun dari daun-daun. Dia lebih seperti pensil. Kemudian juga ada nih akar pensil. Kalau akar pensil itu seperti akar yang keluar dari tanah, yang menusuk menuju keluar dari tanah. Itu namanya akar pensil nih. Nah, berbeda dengan sebelumnya akar tunjang. Nah, kalau akar tunjang itu dia masuk ke tanah namun kecil-kecil atau tipis-tipis, sedangkan kalau akar pensil itu dia keluar dari tanah. Nah, itu disebut akar pensil. Nah, ada pula akar lutut. Nah, kalau kalian lihat dia betul-betul seperti lutut, akar yang keluar dari tanah kemudian masuk kembali ke tanah, berbentuk seperti lutut.
Oke. Kemudian akar papan. Nah, ini akar papan kalian bisa lihat dia lebih tebal dibanding akar-akar tunjan dan pensil ataupun lutut. Kemudian akar banir. Nah, bentuk akar ini ada, kalian bisa baca sendiri. Tadi sudah ada Ibu jelaskan sedikit bagaimana bentuk-bentuknya. Kalian bisa lihat pada presentasi yang Ibu share pada pertemuan lalu. Ini akar tunjang nih. Kalian bisa lihat akar tunjang bagaimana. Dia seperti ada celah di antara tanah atau substrat. Ini akar pensil nih. Ini ada tonjolan-tonjolan keluar dari tanah menuju ke permukaan. Akar pensil, akar lutut kalian lihat ada yang akar yang keluar menuju ke permukaan kemudian kembali ke tanah. Ini akar papan lebih besar, akar banir. Nah, itu bentuk-bentuk akar. Kita lanjut di bentuk dan susunan daun. Seperti halnya dengan tanaman yang ada di darat, susunan daun, kalau yang mengambil anak IPA pasti tahu bagaimana membedakan susunan daun atau letak dari daun yang ada di darat. Ini sama halnya dengan tumbuhan yang ada di laut atau tumbuhan mangrove. Nah, di sini Ibu jelaskan bahwa susunan daun itu dibagi atas dua, yaitu daun tunggal dengan daun majemuk. Kalau daun tunggal yaitu hanya ada atau hanya dapat satu helai daun yang terlihat pada tangkai daun. Jadi hanya ada satu helai daun. Sedangkan daun majemuk yaitu terdiri dari dua atau lebih helaian daun. Nah, contohnya daun tunggal itu kalau kalian lihat nipah, pohon nipah dia hanya ada satu helaian daun. Sedangkan daun majemuk contohnya Rhizopora, atau kalau di tumbuhan darat itu contohnya mangga. Ada banyak tanaman yang memiliki dua atau lebih helaian daun. Kemudian tata letaknya, ada yang bersilang, ada yang berseling. Nah, bersilang yaitu dua daun terletak berlawanan satu arah lainnya pada setiap buku batang pada ranting yang sama. Jadi dia secara bersilang-silang posisi daunnya. Sedangkan kalau berseling yaitu hanya satu daun yang terdapat pada buku batang pada setiap ranting. Oke, jadi kalau ada ranting, kemudian di sekeliling dari ranting tersebut hanya ada satu daun. Jadi daun, kemudian di ranting sebelahnya itu kosong, kemudian ada daun lagi, kemudian kosong lagi, daun lagi. Nah, kalian bisa carilah di Google bagaimana tata letak susunan daun berseling. Ibu rasa kalau di mata pelajaran SMA IPA itu sudah kita diajarkan bagaimana cara membedakan dari susunan daunnya. Nah, ini bentuk-bentuk daun. Kalian juga harus menghafal bagaimana bentuk-bentuk daun. Ada yang lancip, oke? Ada yang elips, ada yang oval, ada yang bulat telur, dan ada yang berbentuk seperti hati. Kalian bisa lihat gambar-gambarnya, contohnya seperti apa. Ada lokelet atau lancip, ada elliptical atau elips, ada oval, ada bulat telur atau abovet, ada hati atau kordet. Nah, ini kalian harus identifikasi menggunakan bentuk daun ini. Nah, ini kemudian kita lanjut bentuk ujung daun. Nah, kalau kalian mengidentifikasi mangrove, kalian juga harus memetik daunnya. Kemudian kalian lihat nih, apakah ujungnya itu runcing, ada yang berujung tajam, ada yang membundar, dan ada yang berlekuk seperti pada gambar nih ditonjolkan. Ada runcing yang ujungnya lancip, berujung tajam, ujungnya tajam, membundar, ujung daun tidak membentuk sudut sama sekali, ada yang berlekuk, memiliki takik rendah di tengah ujung daun yang berbentuk bulat. Oke? Kalian bisa melihat pada gambar nih. Yang mana runcing, yang mana berlekuk, mana yang membundar, mana yang berujung tajam. Oke? Nah, itu bentuk ujung daunnya nih. Nah, ini nih contohnya. Oke? Rangkaian bunga, kita masuk ke rangkaian bunga. Tadi sudah akar, sudah daun, kita lanjut ke bunga. Nah, rangkaian bunga Ibu rasa juga kalian sudah belajar di kuliah SMA bagaimana membedakan tata letak bunga dengan rangkaiannya.
Rangkaian bunga ada tunggal, ada yang bersusun, ada yang malai, ada yang bulir, ada yang tandan, bergerombol rapat, membentuk payung. Kemudian ada yang terletak di ujung, ada yang terletak di ketiak daun. Nah, kalau ketiak daun itu artinya dia berada di antara tangkai. Gitu. Jadi kalau kalian lihat identifikasi mangrove, orang-orang sering lihat apakah bunganya itu berada di ujung daunnya seperti mangga. Kalau kalian punya mangga, kalian lihat dia bunganya itu berada di ujungnya. Tapi kadang-kadang ada jenis bunga itu bunganya itu berada di ketiak daun atau berada di antara tangkai. Itu juga ada jenis tumbuhan, mungkin kalau kalian jalan-jalan nanti melihat jenis seperti itu. Nah, itu di ketiak daun. Oke? Nah, Ibu lanjut ke bentuk buahnya. Ada banyak jenis bentuk buah. Ini kadang-kadang kita agak bingung untuk membedakan jenis buah berdasarkan spesies mangrove. Nah, di sini ada bentuk buah yang berbentuk silinder. Oke, kalian bisa lihat pada gambar. Ini ada berbentuk silinder, bentuk buahnya mangrove. Kemudian ada yang berbentuk bola atau bulat nih. Biasanya Avicennia nih, seperti ini. Yang tadi itu kalau berbentuk silinder itu ini Rhizopora nih. Namun kita kadang tidak bisa membedakan atau sulit membedakan antara Rhizopora mucronata, apiculata karena bentuk buahnya itu hampir sama. Gitu. Cuma berbeda itu hanyalah bentuk panjangnya atau gemuk-gemuk dari buahnya tersebut. Nah, jadi agak sulit. Yang jelas jenis tersebut biasanya itu Rhizopora. Nah, sedangkan kalau bentuk bulat itu biasanya nih Avicennia nih. Kalau kalian lihat, nah ini buahnya nih. Oke, dia berbentuk bulat. Kemudian ada berbentuk seperti kacang. Nih, kalian bisa lihat. Biasanya Rhizostonia kalau enggak salah nih. Ada berbentuk kacang. Ini kalau di mata kuliah bahan alam laut, ini bisa digunakan atau bisa dikonsumsi karena memiliki protein yang tinggi. Oke, dia berbentuk kacang. Nah, ada berbentuk lainnya nih. Nah, ini yang Ibu bilang tadi ada Rhizopora nih. Oke. Nah, kita lanjut pengenalan masing-masing jenis. Nah, ini ada contoh-contoh umum atau identifikasi umum. Misalkan jenis Rhizopora biasanya itu memiliki akar tunjang. Kemudian buahnya itu berbentuk silinder. Sedangkan Burguera biasanya itu akarnya lutut, kemudian buahnya silinder. Kemudian Soneratia, buahnya seperti apel. Oke, dia bulat, kemudian memiliki akar nafas. Avicennia, akarnya akar nafas, buahnya seperti kacang. Ada Cryopsis, akar lutut tanpa akar udara, kemudian buahnya berbentuk silinder. Ada Silocarpus, akarnya papan atau banir, buahnya seperti bola. Ada Aguiceras, buahnya seperti cabai kecil. Nanti kalian bisa lihat di gambar Ibu. Namun kenapa kita penting mengidentifikasi setiap bagian dari tumbuhan mangrove, baik itu akarnya, daunnya, buahnya, ataupun bunganya, itu karena seperti ini. Nah, kalian bisa perhatikan ya, di Soneratia dengan Avicennia. Kalian lihat akarnya nih, yang pertama, ternyata kedua-duanya memiliki akar nafas. Oke, kalau kalian tidak mengidentifikasi buah ataupun daun ataupun bunganya, maka kalian tidak akan menyamakan spesies tersebut karena sama-sama memiliki akar nafas. Makanya perlu mengidentifikasi bagian lainnya. Misalkan kalian ternyata lihat bagian buahnya, ternyata Soneratia dengan Avicennia itu memiliki buah yang berbeda. Kalau Soneratia itu buahnya berbentuk seperti apel, kemudian Avicennia itu berbentuk seperti kacang. Jadi untuk mengidentifikasi jenis mangrove ini harus melihat semua komponen-komponen yang telah Ibu sebutkan tadi, baik itu akar, buah, bunga, daun, maupun dilihat dari jenis akarnya. Oke, jadi harus hati-hati bagaimana pohon tumbuhannya, apakah dia merambat, apakah dia hanya berbentuk seperti pohon, ataukah dia berbentuk seperti menjalar, kemudian atau seperti rumput.
Nah, itu harus kalian identifikasi ya dengan baik. Tapi ini adalah contoh-contoh bagaimana pengenalan jenis yang sangat berbeda pada jenis lainnya. Oke? Nah, ini juga nih, Rhizopora dengan Burguera, dia memiliki buah yang sama, dia berbentuk seperti silinder yang Ibu tadi jelaskan nih. Tetapi ternyata kalian harus melihat akarnya lagi. Ternyata kalau misalkan kalian mendapatkan buahnya silinder, kalian bingung nih antara dia jenis Rhizopora atau Burguera. Ternyata kalian lihat akarnya, ternyata dia memiliki akar tunjang, berarti dia adalah jenis Rhizopora. Oke, paham? Kalian harus pahami ya dengan baik-baik. Nah, ini contoh-contoh jenis Rhizopora, bagaimana cara mengidentifikasinya. Nah, ini jadi panduan nih, buku panduan atau slide panduan kalian kalau misalkan kalian ingin tertarik penelitian tentang mangrove, identifikasi mangrove dengan sebaik-baiknya, kalian bisa membaca slide Ibu ini. Nah, ini nih, bagaimana Stylosa, apiculata, dia itu dilihat dari rangkaian bunganya nih kalau kalian ingin sampai spesies. Makanya Ibu kalau misalkan Ibu menguji mahasiswa-mahasiswa yang penelitian tentang mangrove, kemudian dia mengidentifikasi mangrove, mohon maaf, Ibu belum terlalu bisa percaya 100% bahwa identifikasinya betul, karena di dalam skripsinya banyak yang mengidentifikasi tanpa mencantumkan identifikasi setiap bagian-bagian tubuh atau bagian-bagian dari mangrove tersebut. Dia hanya mengidentifikasi bahwa jenis ini adalah Rhizopora, melihat dari buahnya. Ternyata buah Rhizopora dengan Burguera itu hampir sama. Dia tidak mengidentifikasi atau melihat dari akarnya. Jadi hati-hati kalau kalian penelitian, jangan sampai kalian seperti senior-senior kalian terdahulu mengidentifikasi tanpa melihat semua bagian tubuh dari mangrove. Oke? Ini jenis Burguera. Nah, ini yang Ibu sebutkan tadi. Dia buahnya berbentuk silinder ya, sama-sama dengan Rhizopora. Nih, silinder, ternyata dia memiliki akar yang berbeda. Oke, ini jenis Cryopsis nih, hati-hati juga. Cryopsis juga berbentuk seperti anu. Nih, oke, Calendula candel, genus Sonaratia, kalian bisa perhatikan buahnya. Avicennia nih beda nih buahnya Avicennia dengan Sonaratia. Ini Silocarpus. Nah, ini yang Agiceras tadi, yang buahnya seperti buahnya seperti cabai. Ibu sih agak jarang sih mendapatkan ini di Sulawesi, tapi enggak tahu kalau di sini katanya mahasiswa pada senior kalian pernah melihat ini. Nah, itu jenis Agicera. Lihat kan seperti cabai. Ini diidentifikasi berdasarkan buah nih. Dia paling khas buahnya. Ada waru. Oke, itu aja. Jadi untuk pertemuan kita, 2 pertemuan ini kalian absen di MOLS. Kemudian setelah itu kalian pelajari lagi apa sih jenis-jenis cara mengidentifikasi mangrove. Tugas kalian kumpul sampai akhir pertemuan kita. Jadi Ibu masih ngajar 2 kali pertemuan. Di pertemuan terakhir, pertemuan kelima, kalian harus kumpul tugas, yaitu dengan mengidentifikasi jenis mangrove. Misalkan nih, si Anggi mengambil contoh Rhizopora. Kemudian Anggi melihat bagaimana jenis daun Rhizopora. Kalian identifikasi apakah dia meruncing, sejajar kah, kemudian bagaimana bunganya. Kalian cari di Google tuh bagaimana bunga di si Rhizopora. Kemudian bagaimana buah Rhizopora. Nah, kamu identifikasi buahnya berbentuk apa. Kemudian akar Rhizopora seperti apa. Kemudian tambahkan keterangan-keterangan lain. Misalkan Rhizopora biasanya tumbuh di daerah intertidal dengan salinitas sekian, suhunya sekian, pH-nya sekian. Oke, jadi kalian membuat identifikasi mangrove. Sama halnya dengan tugas bahan alam laut, kalian buat 1 lembar atau 2 lembar terserah kalian. Yang jelas lengkap harus ada bentuk identifikasi, baik itu jenis pohonnya, bunganya, buahnya, akarnya, daunnya. Oke, semuanya lengkap. Kalian pilih 1 jenis saja. Usahakan beragam lah, jangan sama. Nah, itu semuanya memiliki
kekhasan tersendiri. Ada yang jenis Avicennia, jangan Rhizopora semua. Ada jenis Soneratia, ada yang Candelia, ada Cryopsis, ada Burguera. Oke, jadi Bu harap kalian kreatif, kalian kumpul pertemuan terakhir kita. Jadi ada masih banyak waktu. Oke, Ibu tutup pertemuan kita hari ini. Silahkan belajar dan mencari referensi-referensi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.